Halo, apa kabar semuanya? Kembali lagi dengan saya, Prima Sabrina, jurnalis Femina di Instagram Live Femina Magazine. Gimana kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat semua ya. Hari ini kita akan membahas tentang data pribadi. Data pribadi itu kan sebenarnya identitas pribadi yang tidak boleh dibuka ke siapa-siapa, yang harus kita jaga demi keamanan kita. Tapi di zaman kecanggihan teknologi sekarang ini, seringkali kita itu harus memberikan data pribadi untuk bisa mengakses sesuatu. Contohnya nih kayak pesan ojek online, belanja online, meeting secara virtual, itu kan butuh data-data pribadi, data-data pribadi kita ya. Belum lagi kalau kita itu sudah bermedia sosial, kita kan dengan senang hati akan memberikan data-data pribadi kita, ngasih tahu di mana pekerjaan kita lah, ngasih tahu tentang lokasi kita lah. Sebenarnya itu aman nggak sih? Karena itu kan termasuk data pribadi. Nah, hari ini saya akan ngobrol dengan Ellen Kusuma, Kepala Subdivisi Digital at Risk dari SafeNet. Kita akan bahas seluk-beluk tentang data pribadi. Sebenarnya yang termasuk data pribadi itu apa aja sih? Karena Mbak Ellen pernah bilang, sebenarnya semakin canggih teknologi kita, semakin nyaman kita menggunakan teknologi, sebenarnya kita itu semakin telanjang di muka publik. Apakah benar risikonya sebesar itu kalau data pribadi kita sampai tersebar? Nah, kita langsung aja, kita akan ngobrol dengan Mbak Ellen Kusuma. Jangan lupa kalau yang mau tanya-tanya tentang data pribadi, boleh silakan, kita akan jawab kalau misalnya waktunya masih ada waktu ya. Ya, kita undang Mbak Ellen. Hai, Halo Mbak Ellen, halo. apa kabar? Baik Mbak, gimana kabar Mbak juga? Semoga sehat terus ya Mbak. Puji syukur sehat. Iya Mbak Ellen, ini kita bakal ngobrol-ngobrol tentang data pribadi ya Mbak. Mhm. Ini langsung aja, sebenarnya apa sih yang termasuk ke dalam data pribadi gitu? Apa nama kita juga jangan-jangan termasuk data pribadi, nomor telepon atau gimana? Oke, baik. Jadi sebenarnya secara umum ya, kita bisa menyebutkan bahwa data pribadi itu adalah berbagai informasi atau data dalam berbagai format yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi seseorang. Apa ini maksudnya dalam berbagai format? Formatnya bisa dalam bentuk teks, bisa dalam bentuk video, bisa dalam bentuk gambar. Berbagai informasi atau data apa aja itu, bisa foto, bisa nama, bisa nomor induk kependudukan, bisa macam-macam gitu. Itu yang termasuk data pribadi kita. Mungkin kalau kita ngomongin data pribadi juga ini ya, ada istilah PII, itu dalam bahasa Inggris. Kepanjangannya adalah Personal Identifiable Information. Jadi ini mungkin kata kunci yang bisa dipakai untuk teman-teman kalau ingin cari tahu lebih lanjut ya tentang PII ini apa. Tapi saya jelaskan sedikit yang termasuk PII ini apa saja gitu. Jadi bisa macam-macam, bisa nama, bisa nomor identitas pribadi. Tadi saya sebutkan, saya sambil baca ya. Kalau saya ngeliat ke sini karena ada laptop Ya, saya di sini. Itu ada alamat pribadi, nomor kontak personal, karakteristik personal. Karakteristik personal itu seperti gambar fotografik ya. Tulisan tangan itu termasuk karakteristik personal. Terus data biometrik itu seperti scan retina, sidik jari gitu kan, voice signature itu termasuk. Terus informasi atas properti pribadi ya kan, misalnya nomor kendaraan, apa surat-surat rumah dan segala macam itu termasuk. Terus informasi aset teknologi. Informasi aset teknologi itu seperti ini. Jadi semua gadget kita seperti laptop, seperti handphone itu punya KTP-nya, tanda kutip KTP gitu ya. Kalau kita kan manusia punya KTP, kalau gadget ini punya KTP. Kalau kalau KTP handphonenya sendiri itu email, misalnya ya. Contoh email itu adalah contoh KTP-nya. Tapi kalau misalnya terkait dengan terkoneksi dengan internet itu maka punya IP address, Internet Protocol Address. Nah itu masing-masing gadget itu punya IP address-nya masing-masing gitu. Jadi itu bagian dari PII juga. Jadi luas sekali kan. Terus apalagi nih yang termasuk PII? Ya, tempat tanggal lahir kita itu juga termasuk gitu kan. Nama itu gimana ya ngomongnya? Kalau misalnya nyebut nama Ellen, banyak banget kan yang namanya Ellen. Tetapi kalau misalnya kita tambahkan satu informasi lagi, Ellen Kusuma, makin mengerucut.
ya kan? Kalau misalnya kita tambahkan satu informasi lagi, Ellen Kusuma yang ada di Safenet, oh tentu otomatis itu langsung mengacu pada saya gitu kan. Apalagi misalnya ditambah dengan foto, gitu kan, mukanya kelihatan, oh ini udah pasti nih Mbak Ellen yang di Safenet gitu. Jadi bisa satu data saja itu mengerucut pada sudah bisa mengidentifikasi orang lain atau mengidentifikasi kita, atau bisa sekumpulan data gitu. Jadi kalau kita ngomongin data pribadi ini banyak, gak cuman nama saja, gak cuman KTP. Apalagi kita ngomongin di dunia digital itu banyak sekali. Setiap postingan kita yang ada kitanya gitu kan, muka kita itu sendiri adalah bagian dari data pribadi kita yang kemudian harus kita pilih lagi nih, mana yang sensitif, mana yang umum. Umum itu dalam artian yang begini, ketika diberitahu pada orang lain, maka resikonya itu tidak besar. Contohnya, saya memberitahu nama saya ke Mbak. Resikonya kan ya kita tahu nama sama nama itu kan maksudnya pengerti lah ya supaya kita bisa kenalan gitu. Tetapi kalau misalnya saya ngasih KTP saya ke Mbak, resikonya lebih besar buat saya. Kenapa? Mbak bisa menggunakan KTP saya untuk apapun. Sebagai contoh, Mbak bisa mendaftar akun, misalnya akun ojek online dengan menggunakan KTP saya. Akibatnya apa? Akibatnya kalau saya mau daftar sendiri nggak bisa. Karena Mbak sudah daftar pakai kartu saya gitu kan. Pakai KTP saya sebagai identifiernya gitu. Jadi itu kita harus bisa memilah yang mana data itu ketika dia sensitif berarti dia harus dijaga dengan lebih baik. Ketika dia umum berarti resikonya lebih minimize gitu, lebih kecil dibanding ketika kita memberikan kepada orang data pribadi kita yang sensitif gitu. Yang kalau gitu, data selain KTP itu apa lagi? Sebenarnya tergantung keriskanan orang masing-masing ya, karena gini, di tingkat keamanan seseorang itu bisa berbeda-beda satu dengan yang lain. Saya berikan contoh, misalnya ketika saya bekerja sebagai karyawan biasa, maka kerentanan saya terkait data pribadi saya mungkin tidak sebesar misalnya aktivis yang harus menyuarakan kebenaran gitu. Ya, atau bukan, yang harus menyuarakan suara yang ditindas gitu kan. Nah itu kan punya kerentanan yang berbeda dibanding saya cuma bekerja sebagai karyawan biasa begitu. Jadi tingkat kita mengidentifikasi data mana yang sensitif itu akan cenderung lebih berbeda. Gitu. Dulu Mbak Ellen itu pernah cerita kalau sebenarnya yang data pribadi yang termasuk sensitif itu atau tidak boleh sembarangan diberikan itu adalah nomor HP dan email kalau secara umum. Ya. Itu benar Mbak? Ya. Itu benar Mbak? Betul. Jadi gini, saya sekarang sedang mencoba mengetrenkan kata tubuh digital ya, karena kita saat ini kan punya tubuh fisik ini ya, tetapi karena aktivitas kita sekarang sudah nyaris bisa dibilang tidak bisa dipisahkan lagi dengan aktivitas digital, maka kita juga punya tubuh digital. Nah, tubuh digital ini berbentuk seperti apa gitu. Tentu ada yang bentuknya bisa kelihatan kasat mata. Kalau misalnya tubuh biasa kan bisa kelihatan ya, muka gitu bisa kelihatan, tangan bisa kelihatan. Tapi ada juga yang tidak kelihatan, tapi sangat berguna. Misalnya syaraf gitu. Nah, ini contoh dari tubuh digital yang tidak kelihatan, tapi sangat berguna, itu adalah handphone, nomor handphone, dan email. Kenapa? Karena kalau kita mau membuat akun digital di platform digital gitu. Kita mau buat misalnya akun Instagram. Kita pasti harus memasukkan informasi berupa email atau nomor telepon supaya bisa registrasi gitu kan. Nah, tetapi kedua informasi ini kalau misalnya tidak kita pilah memberikannya ke siapa saja, itu bisa berbahaya. Kenapa? Kalau misalnya alamat email yang kita gunakan untuk meregistrasi di Instagram itu ternyata sama dengan nomor email alamat email yang kita daftarkan untuk rekening bank. Misalnya menerima informasi dari bank gitu kan, itu ternyata yang sama, tetapi ternyata alamat email ini juga adalah alamat email yang sering kita taruh di daftar absen. Misalnya kita datang ke acara itu kan biasa tolong ini buku tamu gitu, diisikan nama, alamat email dan segala macam. Terus kita memasukkan juga alamat email yang kita pakai untuk tadi daftar Instagram sama untuk rekening bank. Terus kita taruh di daftar buku tamu, yang kita tidak tahu apakah buku tamu tersebut kemudian disimpan dengan baik oleh penyelenggara acara. Kalau misalnya tidak disimpan dengan baik gitu, misalnya ternyata ditaruh begitu saja,
terus diambil oleh orang yang tidak, atau orang yang punya intensi buruk. Dia lihat, oh ini ada alamat email ini, coba mungkin aku bisa ngehack gitu, mungkin aku bisa ini dan itu gitu. Jadi kan ada kerentanan gitu kalau misalnya kita dengan sembarangan memberikan email atau nomor handphone kita ke pihak-pihak yang kita tidak tahu apakah mereka bisa memastikan keamanan data kita pada mereka gitu. Jadi nomor handphone dan email itu memang salah satu data pribadi yang menurut saya penting untuk dijaga, karena itu adalah bagian dari tubuh digital kita yang cukup penting di masa ini gitu. Tapi kan ada momen di mana kita harus memberikan data pribadi kita ke instansi tertentu ya, misalnya kalau kita tidak punya bank, atau kadang juga urusan pekerjaan atau mendaftarin anggota, itu kan kita membutuhkan memberikan data-data pribadi. Itu gimana menurut Mbak? Gimana kita bisa yakin itu aman gitu, sedangkan tidak aman. Oke, jadi kita memang bisa gini, yang namanya data pribadi kita itu otoritasnya ada di kita. Jadi kita juga bisa dan kita sangat berhak sekali untuk bertanya ketika seseorang meminta data pribadi kita sangat berhak untuk bertanya, bagaimana kamu menyimpannya, siapa saja yang punya akses ke penyimpanan data ini misalnya, kapan akan dihapus data ini gitu. Tapi karena belum ada pelindungan undang-undang pelindungan data pribadi yang komprehensif saat ini di Indonesia, maka itu belum bisa diiniin secara hukum ya. Maksudnya tidak bisa secara legal kita belum punya pegangan untuk bisa meminta atau menuntut para penyelenggara acara atau partner-partner atau pihak yang meminta data pribadi kita untuk menjamin keamanannya. Tapi kita punya hak untuk menanyakan hal tersebut. Dan kita berhak untuk menolak sebenarnya. Tetapi tentu saja kalau misalnya kita menolak kan pasti ada akses atau fitur atau layanan tertentu yang tidak bisa kita kemudian akses gitu ya, tidak bisa kita ambil atau kita gunakan karena kita tidak mau memberikan data pribadi kita. Ya tentu saja ada itu, tetapi ada cara lain gitu kan. Cara lainnya apa ya, kita pisahkan. Kita kalau misalnya punya nomor handphone, pisahkan yang mana yang publik, yang mana yang kita gunakan benar-benar untuk keperluan pribadi saja gitu. Jadi memisahkan akun digital atau memisahkan tubuh digital, kita perlu melakukan upaya manajemen tubuh digital kita gitu. Kalau bisa dipisahkan sangat baik. Kalau tidak beresiko. Beresiko ya. Gitu. Oke. Jadi sebaiknya dipisahkan ya Mbak ya. Baiknya ada pemisahan. Oke. Mbak Ellen, ini maaf Mbak Ellen, ini suara saya bergema ini kalau dari luar. Mbak Ellen pakai dua gadget nggak untuk live ini? Mungkin yang satunya di mute. Saya pakai laptop, tapi laptop saya sudah mute sih. Oh, udah mute ya? Udah. Atau kalau enggak Mbak boleh pakai headset Mbak? Saya pakai headset. Oh, udah pakai headset? Iya. Oke, kita lanjut aja dulu gitu ya Mbak. Siap. Terus kan kita itu sering dengar istilah tentang kebocoran data pribadi atau misalnya pencurian data pribadi. Mungkin bisa dijelaskan Mbak, sebenarnya di momen apa sih bisa disebut kalau data kita itu bocor? Data kita bocor itu seperti apa ya? Kalau misalnya kita menyerahkan data pribadi kita pada satu platform atau satu penyelenggara acara tertentu gitu misalnya, dan kemudian mereka tidak menjaganya dengan baik, itu bisa jadi terjadi kebocoran. Kalau terjadi pencurian itu seperti apa? Pencurian itu adalah, jadi kalau misalnya kebocoran itu ada semacam bentuk kelalaian ya, baik dari kita sendiri mungkin atau dari pihak orang lain yang mengelola data pribadi kita atau menyimpan data pribadi kita. Tetapi kalau misalnya pencurian itu berarti harus ada pelakunya. Ada seseorang yang memang dengan intensi ingin mengambil data pribadi tersebut, tetapi dengan cara-cara yang ilegal. Itu yang namanya pencurian data pribadi, gitu. Oke. Jadi itu ya Mbak. Terus Mbak. Sebenarnya nih kita kan misal
data pribadi kita diambil sama orang lain, mungkin kita bisa merasa kita kan bukan siapa-siapa gitu, kita bukan siapa-siapa, emang siapa sih yang mau ngejahatin kita. Sebenarnya kerugian yang bisa kita alami kalau data pribadi kita itu ada di tangan orang lain, itu apa aja Mbak? Wah, ini kerugiannya sebenarnya bisa macam-macam sekali ya, tergantung pelaku yang menggunakan data pribadi kita itu untuk apa gitu. Kerugian, saya akan memberikan beberapa contoh kerugian ya. Misalnya ketika nomor handphone saya sudah tersebar atau tersebar di telemarketer yang tidak jelas gitu misalnya. Maka saya setiap hari itu bisa lebih dari 10 kali misalnya itu menerima pesan-pesan SMS dari orang-orang yang mengiklankan sesuatu yang bagi saya kayak kok dia bisa dapat nomor handphone saya, itu dari mana gitu kan. Misalnya tawaran untuk kredit rumah gitu, tapi kita nggak tahu apakah mereka kredibel atau tidak gitu. Atau misalnya SMS yang menawarkan misalnya pijat plus hubungi saya dengan link sekian gitu ada, atau SMS yang menawarkan Viagra gitu misalnya. Itu kalau misalnya data pribadi kita tersebar, itu adalah salah satu bentuk pelanggaran privasi yang akan kita alami ya, bahwa nomor handphone kita dihubungi oleh orang-orang yang kita tidak tahu sama sekali itu siapa, dan bisa jadi mereka punya intensi yang merugikan kita. Ya kalau mereka cuma marketing, bagaimana kalau misalnya mereka tujuannya adalah untuk menipu? Ya kan? Itu satu. Contoh lain dari misalnya data pribadi kita yang bocor gitu. Kalau misalnya Mbak pernah baca koran Kompas, saya lupa awal tahun ini apa tahun lalu, itu ada kasus di mana tentang pajak mobil mewah itu ternyata menggunakan data pribadi dari seseorang yang berada dalam kondisi ekonomi miskin gitu. Jadi dia sebenarnya tidak dalam posisi yang mampu membeli mobil mewah, tapi kemudian KTP dia, NPWP dia digunakan untuk membeli mobil mewah, sehingga tagihan pajaknya lari ke dia, padahal dia tidak tahu tentang pembelian mobil mewah tersebut. Dan ini kan merugikan ya, merugikan negara yang ingin menarik pajak, juga merugikan dia sebagai warga negara yang data pribadinya digunakan dengan sembarangan atau sewenang-wenang oleh pihak yang tidak bertanggung jawab gitu kan. Itu contoh lainnya. Atau kalau misal contoh lainnya lagi, ketika selain tadi misalnya kalau email atau nomor handphone kita tersebar, itu akun-akun digital kita bisa diretas oleh orang lain atau diambil alih oleh orang lain. Bisa juga misalnya kalau pelaku tahu ternyata pelaku ini adalah secret admirer tapi fanatik, tapi kemudian dia tahu alamat rumah saya, itu berarti dia bisa mendatangi saya gitu di rumah saya sendiri. Itu kan membuat saya tidak aman. Itu adalah contoh-contoh lainnya gitu sih Mbak. Jadi kayak dampaknya bisa berbeda-beda tergantung penyalahgunaan seperti apa yang terjadi, atau yang tergantung intensi dari pelakunya sendiri gitu. Oke. Buat sahabat Femina, saya ingetin lagi yang mau tanya-tanya sebentar akan dijawab sama Mbak Ella. Ini selanjutnya nih Mbak. Ada juga pernah ngomong kalau misalnya sebenarnya efek dari kebocoran data pribadi itu antara perempuan dan laki-laki itu lebih berdampak ke perempuan gitu. Jadi dampak negatifnya itu lebih terasa kalau misalnya data pribadi kita itu terlanggar perempuan gitu ya. Itu kenapa Mbak seperti itu? Oke, jadi kerentanan yang disproporsional pada perempuan itu sebenarnya terjadi karena beberapa faktor ya. Saya melihat faktor utamanya adalah misalnya karena kita tinggal di masyarakat yang patriarki dan melihat perempuan sebagai gender kedua gitu ya. Jadi kerentanan yang dialami oleh perempuan itu lebih pada misalnya ketubuhannya atau seksualitasnya yang kemudian menjadi bahan atau menjadi objek yang berpotensi untuk mengalami kekerasan gitu. Jadi ini memang bukan berarti pria tidak bisa atau gender yang lain tidak bisa begitu ya. Tetapi memang secara disproporsional perempuan itu memiliki tingkat kerentanan yang lebih tinggi terkait dengan kekerasan siber. Karena ancamannya itu bisa sampai ancaman perkosaan. Tadi saya bilang stalking itu juga bisa.
Stalking pada pria itu jarang terjadi. Stalking pada perempuan itu lebih sering terjadi dan bahayanya lebih tinggi gitu dibanding stalking pada pria yang tadi. Kalau cuma stalking kemudian escalated gitu ya, naik sampai jadi ancaman perkosaan terus kemudian sampai tindakan perkosaan, itu kan berarti level kerentanan yang dialami perempuan jauh-jauh lebih tinggi dibanding yang pria gitu. Jadi ada benarnya statement tersebut gitu. Oke. Jadi memang ya, perempuan itu lebih rawan atau lebih bisa lebih merasakan dampak negatif kalau seandainya data pribadinya bocor ya. Betul. Terus nih Mungkin Mbak, faktor jadi gimana kiatnya agar data pribadi kita tetap aman? Seenggaknya gimana sih cara meminimalisir potensi kebocoran data? Apa sih yang harus kita lakukan? Mungkin harus sering-sering ganti password atau gimana gitu? Ada do's and don'ts-nya. Oke, jadi kalau misalnya terkait data pribadi, tentunya kita harus paham dua hal ya. Saya rasa teman-teman perlu memahami dua hal. Ini menurut saya adalah basic dasar untuk untuk memiliki keamanan digital yang lebih menyeluruh. Pertama, kita harus memahami konsep privasi. Terus kita harus paham konsep consent atau persetujuan. Lalu setelah itu, kalau kita sudah paham dua ini, maka kita bisa menerapkannya dengan meningkatkan keamanan digital kita seperti tadi yang disebutkan oleh Mbak Prima. Dengan mengganti password secara rutin. Dengan memasang security atau keamanan lapis kedua seperti 2FA, Two Factor Authentication atau autentikasi dua langkah yang biasanya sudah disediakan oleh platform digital. Itu ibaratnya begini, password itu adalah pagar. Ya kan? Akun digital kita itu misalnya rumah. Password itu adalah pagar. Supaya lebih aman kita tambahin gembok. Nah, itu adalah kita memasang password terus supaya lebih aman kita tambahkan 2FA. Itu tadi autentikasi dua langkah atau verifikasi dua langkah, 2SV gitu ya. Atau multi factor authentication karena autentikasi kita bisa ibarat kata kita bisa masang gembok berkali-kali gitu. Kita bisa masang 5 gembok sekaligus bisa. Bila dimungkinkan oleh platform digital gitu. Itu penting untuk dilakukan. Perlu hati-hati nggak Mbak? Misalnya kita pakai wifi, misalnya di kafe atau di publik gitu, ada perlu hati-hatinya kalau kita pakai wifi gitu. Tentu, gini, jadi wifi publik itu biasanya tidak aman ya, karena itu berarti semua orang bisa mengintip jalur tersebut gitu. Ibarat kata, wifi publik itu ibarat kata jalan umum yang bisa dipasangi CCTV. Jadi CCTV itu kan kerjanya untuk mengawasi ya. Nah itu ibarat kata demikian. Kalau menggunakan wifi publik itu ibarat kata kita sedang jalan di sebuah jalan umum, jalan raya umum gitu, yang bisa dipasangin CCTV, yang berarti CCTV tersebut bisa mengawasi kita dan misal mengambil data pribadi kita juga gitu. Itu bisa cara menghindarinya adalah tethering sebenarnya lebih baik. Saya tahu tethering itu seperti menghabiskan kuota sendiri gitu kan. Sedangkan kita kadang-kadang aduh nggak bisa nih, masa gue harus transfer 3 GB data gitu pakai tethering, wah amsyong juga nih kuota gitu kan, atau baterai ponsel gitu. Tapi itu lebih aman sebenarnya. Jadi lebih baik kita memang mengeluarkan modal, istilahnya modal dikit, tapi data kita akan lebih aman gitu ya Mbak, daripada kita pakai barang wifi publik gitu ya Mbak. Betul. Karena begini, prinsipnya tadi misalnya, seperti yang disampaikan Mbak Prima, prinsipnya seperti yang disampaikan Mbak Prima di awal tadi, yaitu semakin kita merasa mudah atau semakin kita dimudahkan oleh teknologi, itu sebenarnya ada sesuatu yang kita gadaikan di situ atau yang kita jual di situ ya. Jadi kalau semakin mudah, semakin nyaman kita menggunakan teknologi, itu sebenarnya kita semakin telanjang. Karena pasti ada data kita yang dikompromis di situ. Untuk kenyamanan itu pasti ada yang kompromis. Jadi kalau mau lebih aman, pasti kamu akan merasa sedikit tidak nyaman gitu ya. Tidak nyaman dalam arti sedikit lebih repot karena kamu harus melakukan berbagai hal sebelum bisa mengakses data pribadi kamu sendiri begitu. Oke Mbak. Jadi memang ada harga yang harus dibayar untuk keamanan itu ya Mbak? Ya, nah, no free lunch, betul.
Oke. Nah, Mbak, soal ini tadi password sebaiknya jangan yang sama gitu. Istilahnya harus kita ganti berkala gitu. Ya. Sebenarnya seberapa sering kita harus ganti password itu sih, Mbak? Misalnya sekian bulan sekali kah ada ini nggak sih, ada patokannya? Biasanya sih nggak tahu ya. Biasa sih patokan orang biasa 6 bulan sekali. Tapi kalau dari saya sendiri, saya anjurkan untuk secara reguler, terserah regulernya itu terserah masing-masing orang kebutuhannya seperti apa. Secara reguler emang harus mengecek seluruh keamanan digital dari akun-akun digital yang emang kita punya. Kan kita punya akun digital kan nggak cuma satu ya, biasanya kita pasti punya banyak akun sekaligus gitu. Misal kita punya email, kita punya WhatsApp, kita punya Instagram, kita punya Twitter gitu misalnya. Dan itu kan mungkin kita mikirnya aduh nggak mudah, mendingan sama aja semua passwordnya. Padahal itu justru itu tindakan berbahaya karena kita merasa lebih gampang diingat, itu berarti lebih gampang juga ketika satu orang ini sudah tahu password kita, dia bisa mengakses seluruh akun kita karena sama semua kan passwordnya. Nah itu penting bagi kita untuk membeda-bedakannya. Tapi kan kalau misalnya semuanya beda-beda, kita susah banget dong ngapalin. Jadi sebenarnya ada aplikasi yang bisa membantu kita untuk mengingat password atau menyimpan password kita tanpa terlalu compromising data kita, karena dia aplikasinya offline, jadi dia tidak terkoneksi dengan internet. Jadi dia kalau misal kamu pakai di handphone ya maka data itu tersimpan di handphone itu dan cuman kamu yang bisa buka gitu kan. Itu tuh aplikasi seperti KeePass atau Last One Pass, saya lupa. Pokoknya yang saya pakai KeePass soalnya. Keep itu KEEPASS. Nah, itu bisa dipakai sama teman-teman. Itu sebenarnya aplikasi untuk manajemen password. Jadi kita bisa menyimpan password kita dan menyusunnya kayak punya semacam arsip password gitu. Tapi dengan lebih aman. Gitu. Terus Mbak ada ini nggak sih Mbak, ada sebenarnya bikin password sebenarnya sebutan atau apa sih yang harus kita hindari saat bikin password supaya password kita itu lebih kuat gitu. Oke. Satu, jangan kata yang aman. Bukan kata yang aman. Jangan menggunakan kata atau kalimat yang dekat dengan kita. Misalnya nama pacar, nama hewan peliharaan, atau data seperti tempat tanggal lahir, jangan. Jadi gunakan kalimat-kalimat yang agak berjarak dari kita sendiri. Gitu. Misalnya apa? Contohnya, kamu bisa kok menggunakan satu kalimat dalam puisi yang kamu suka. Kan gak semua orang akan tahu puisi apa sih yang kamu suka gitu misalnya. Atau satu kalimat dari novel favorit. Itu kan lebih berjarak ya daripada kita masukin misalnya nama hewan peliharaan kita gitu. Atau masukin tempat tanggal lahir. Nah, apalagi nih? Tentu saya taunya yang biasa saya terapkan itu adalah password di atas 14 karakter. Jadi ada 14 karakter itu macam-macam. Terdirinya dari apakah suara saya yang mental-mental? Kenapa? Jelas kok Mbak, suara Mbak. Oke, baik. Jadi 14 karakter itu terdiri dari huruf besar, huruf kecil, terdiri dari angka, simbol. Gitu. Itu akan membantu. Terus bikinnya di atas 14 karakter. Terus menggunakan kalimat yang tadi saya sebutkan agak berjarak dari yang dekat sama kita. Mungkin kita biasanya ngapal nama istri mungkin lebih gampang gitu, atau nama suami mungkin lebih gampang, nama pasangan gitu ya. Atau nama anak gitu kan. Tempat tanggal lahir itu lebih mudah. Jangan pakai gitu justru. Kalau kita menganggap itu mudah dihafal, berarti itu juga akan menjadi hal yang mudah ditebak oleh orang yang ingin mengambil password kita. Oke. Nah, Mbak, tadi kan Mbak udah jelasin kalau bahkan wajah kita itu termasuk data pribadi gitu, bahkan sampai karena itu termasuk sesuatu yang pribadi. Nah, kita kan sekarang itu kayaknya nggak bisa lepas dari media sosial, kita semua punya media sosial. Ada cara aman bermedia sosial nggak, Mbak? Untuk meminimalisir misalnya data pribadi kita yang boleh atau tidak boleh dilakukan, atau yang dianjurkan untuk tidak dilakukan atau dijadi. Saya punya trik sederhana dalam menjaga data pribadi saya sendiri ya, dan ini mungkin bisa diterapkan oleh teman-teman. Cara saya adalah kalau misal sebelum mengunggah sesuatu, pasti saya bandingkan dengan apakah saya mau kalau ini ditempel di angkot.
Oke. Iya, iya. Karena kita kan mikir kan di angkot itu siapa aja yang bisa naik angkot tersebut gitu kan. Angkot itu ngelewatin wilayah apa saja gitu kan. Terus kalau misalnya kalau aku tempel di angkot, apakah data itu bisa difoto sama orang lain? Tentunya bisa kan. Difoto dalam arti misalnya di screenshot oleh orang lain bisa kan. Terus dampaknya apa nih? Berbahaya nggak atau berbahaya nggak buat aku pribadi? Kalau misalnya berbahaya, maka aku akan mengurunkan diri untuk tidak mengunggahnya sendiri gitu kan. Tetapi kalau misalnya aku merasa foto ini kalau misalnya difoto sama orang lain juga masih oke lah, masih kelihatan cakep, ya udah nggak apa-apa gitu kan. Resikonya masih minim, ya udah nggak apa-apa. Tetapi itu dengan membandingkan apakah saya mau menempelnya di atas angkot itu akan memberi saya itu kayak sedikit sedikit kewaspadaan lebih gitu sebelum saya ingin mengunggah sesuatu. Dan itu mungkin bisa dipraktekkan sama teman-teman. Apakah kita mau menempel KTP kita di dalam angkot? Pasti jawabannya tidak dong. Karena kita merasa itu tindakan berbahaya. Tapi kenapa kita mau melakukannya di media sosial? Nah, sekarang anggap saja media sosial itu seperti angkot. Apakah kita mau menempelkan data-data kita ke dalam angkot tersebut? Gitu. Angkot dalam artian media sosial. Itu mungkin bisa dipakai untuk teman-teman. Oke, itu jadi patokannya gitu ya. Perasaan keamanan kita gimana ya? Betul. Nah, terus Mbak, dulu tuh kita sempat ada berita yang cukup ramai, misalnya kita di media sosial ada game psikologi gitu, kita ada pertanyaan terus tanpa sadar preferensi kita atau kesukaan kita tuh diketahui orang lain gitu. Apakah di game seperti itu juga sebaiknya dihindari, Mbak? Mbak gimana? Sebenarnya kalau yang games psikologi kayak gitu itu sebenarnya bercandaan ya. Yang berbahaya dari ingin mengikuti permainan seperti itu adalah ketika kita ingin mengikutinya, kita harus menggunakan login dengan Facebook kita misalnya. Ya nggak? Ketika kita ingin mengakses hasil dari tes psikologi tersebut atau game psikologi tersebut, kemudian dia minta kita untuk login dengan Facebook misalnya atau dengan akun media sosial kita yang lain. Itu kan berarti kita akan menyambungkan data kita yang di Facebook dengan mereka. Bukan menyambungkan, menyerahkan bahkan. Karena mereka bisa melihat data apa saja yang ada di Facebook kita misalnya. Kalau kita loginnya pakai Facebook. Itu yang lebih berbahaya daripada mengikuti games-games yang sebenarnya gak terlalu akurat juga ya, saya rasa kalau games-games yang seperti itu ya, karena tidak profesional, tidak dikelola secara profesional begitu. Tetapi yang tujuan dari adanya games-games tersebut adalah sebenarnya data pribadi kita. Jadi hindarilah menyerahkan data pribadi kita dengan semudah itu gitu kepada mereka. Hanya untuk kesenangan sesaat terutama. Oke. Iya. Sekarang kita kan masih istilahnya pelonggaran PSBB, kita masih jaga jarak di masa pandemi ini, dan jadi kita sering banget meeting itu secara virtual, lewat Google Meet lah, lewat Zoom lah. Itu gimana menurut Mbak? Kan kita harus memberi data pribadi seperti email gitu dan nama. Apa cukup aman atau manfaatkan virtual meeting itu gitu? Gimana caranya biar kita bisa menggunakan itu dengan relatif aman? Sebenarnya ini jawabannya masih sama dengan apa yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Kalau kita melakukan pemisahan akun-akun digital kita yang pribadi, yang sensitif gitu datanya, dengan akun-akun yang bisa diumbar ke publik, itu akan menjadi lebih aman. Karena emang terkait keamanan digital ini lebih pada manajemen akun digital kita juga gitu. Jadi kalau kita misalnya memisahkannya akan bisa lebih aman. Mungkin gini ya, saya sendiri itu beberapa kali mempraktikkan supaya data saya sedikit lebih aman. Ketika saya harus menginstal sesuatu yang palingan saya cuma pakai sekali, 2 kali gitu. Misalnya saya diajakin meeting dengan menggunakan Webex gitu misalnya. Jadi saya harus bikin akun Webex baru. Padahal saya udah biasa pakai Zoom, saya punya akunnya sendiri. Saya udah pakai Instagram Live, saya punya akunnya gitu kan. Dan emang saya pakai akunnya gitu. Tapi kemudian saya harus pakai Webex yang palingan saya pakai cuma sekali gitu seumur hidup. Maka yang saya lakukan adalah menggunakan email yang disposable. Jadi saya daftar akun Webex menggunakan email aja yang baru saya buat, terus nggak akan saya pakai lagi. Gitu. Jadi itu bisa menjadi salah satu alternatif kita menjaga keamanan data kita.
Jadi itu caranya cukup simpel ya, tinggal bikin email yang memang baru, yang memang khusus digunakan gitu ya. Ya. Oke Mbak, soal ini Mbak, soal regulasi. Sebenarnya gimana sih tentang perlindungan data pribadi di Indonesia? Apakah menurut Mbak regulasinya sudah cukup memadai atau sudah cukup membuat penggunanya itu bisa aman data pribadinya? Kita belum punya sih ya secara spesifik perlindungan data pribadi seperti yang tadi saya sebutkan. RUU-nya masih dibahas, tahu saya masih di DPR, belum ada kelanjutan. Dan kita sebagai masyarakat harusnya kita peduli dan kita harus berpartisipasi dalam pembahasannya. Itu, jadi silakan pantau dpr.go.id kalau misalnya ada pembahasan RUU PDP, libatkan diri kita sendiri. Tetapi pada intinya begini, masing-masing kementerian itu biasanya mereka sudah memiliki peraturan atau kebijakan terkait pelindungan data pribadi itu sendiri. Saya lupa ada 14 kementerian atau 14 undang-undang itu yang sudah ada terkait pelindungan data pribadi. Tetapi karena mereka segmented gitu ya, sektoral gitu ya, tergantung dari masing-masing kementeriannya, maka isinya pun belum holistik gitu melindunginya. Belum holistik melindungi data pribadi warga negara. Kenapa kita butuh yang holistik? Karena makin ke sini seluruh data kita itu tersambung gitu. KTP kita tersambung ke banyak hal gitu kan. Tetapi KTP kita ini dibutuhkan oleh KPU. Ini saya kasih contoh, undang-undang KPU itu mereka harus ada transparansi data peserta pemilu. Dan ini kan yang sempat bocor baru-baru ini kan, yang disebutkan berapa puluh juta data peserta pemilu tahun kemarin itu bocor ke mana-mana gitu. Dan KPU bilang ini kan transparansi, tapi karena mereka melihatnya transparansi, kita melihatnya loh itu kan data pribadinya gak cuman data peserta pemilu, tetapi termasuk data yang ada di KTP, yang mana data KTP itu adalah data pribadi yang sensitif kan. Nah ini karena sifat yang masih sektoral inilah yang secara holistik itu belum bisa melindungi, belum ada pelindungan yang memadai terkait data pribadi warga negara Indonesia. Gitu. Oke, jadi belum holistik ya Mbak, belum ada undang-undang yang. Nah, kalau media sosial kan umumnya memiliki report tools ya Mbak, yang fasilitas untuk pengaduan kalau kita merasa data pribadinya disalahgunakan. Menurut Mbak, report tools itu sudah berfungsi maksimal belum? Jawabannya belum. Jadi gimana ya ngomongnya? Karena banyak hal sih sebenarnya. Report tools yang disediakan oleh platform digital itu ada dua macam. Biasanya ya, dua macam itu dalam artian gini, ada yang reviewernya itu human machine learning, jadi AI gitu ya, artificial intelligence. Ada juga yang human reviewer, atau emang ada reviewer tapi manusia gitu. Nah, kalau misalnya pakai AI, artificial intelligence untuk reporting toolsnya, itu bisa jadi mereka salah membaca reporting tools, membaca report yang masuk, ya kan? Makanya itu ada gunanya human reviewer. Tapi keterbatasan dari human reviewer adalah karena mereka manusia, pasti ada jam kerjanya. Dan jam kerjanya kan tidak semua platform digital itu mampu mempekerjakan human reviewer yang 24 jam. Sedangkan internet itu tidak pernah mati. Jadi kejahatan di internet itu bisa terjadi 24 jam kapanpun si pelaku mau gitu kan. Tetapi yang menanggapi ada keterbatasan. Entah keterbatasan resource atau keterbatasan manusianya sendiri. Jadi ada berbagai tantangan seperti itu. Jadi kadang-kadang kita butuh report kita ditanggapi dengan cepat, tetapi ternyata lamban sekali dari pihak platform digital yang menyediakan reporting tools tersebut. Padahal krusial sekali terkait waktu ini. Kenapa? Karena kita ngomongin dunia digital, yang namanya dunia digital tuh replikasi data, duplikasi data itu cepat sekali terjadi, ya kan? Saya ngirim gambar ke Facebook, ke Instagram aja nggak lebih dari 5 klik kok. Saya tinggal 3 kali klik palingan udah bisa nge-share satu postingan di Instagram gitu kan. Kalau dia lamban menanggapi, kalau si reporting tools ini lamban menanggapi keluhan saya misalnya, bisa jadi data pribadi saya sudah diumbar kemana-mana, sudah disimpan mungkin ribuan orang, sudah dilihat oleh ribuan orang gitu.
dan mereka masih belum take down laporan saya, misalnya begitu. Jadi Oke. kayak sebenarnya masih banyak PR kalau untuk reporting tools ini sendiri. Jadi masih banyak Gitu yang Mbak. harus diperbaiki. Ini udah banyak banget yang nanya kita, viewers yang Sip. nanya, ini kita langsung aja bahas. Boleh, boleh. Oke, ini dari Java. Oh, mungkin ini udah tadi dijawab ya, kalau kita ikut acara webinar, data yang dikirim pada registrasi kan data sebenarnya. Bagaimana supaya data pribadi kita aman dan tidak disalahgunakan? Mm-mm. Jadi ini ya Bisa. tadi ya, Wait. pakai email Oke, baru ya, salah Mbak? satu. Ya, bisa dengan menggunakan email baru. Oke. Ini dari Lapis Kue Agi. Kalau kita masukin nomor kartu kredit di online shop, sebaiknya di desktop atau HP? Di online shop itu maksudnya merchant ini menyediakan pembayaran menggunakan kartu debit atau kredit Ya, gitu ya. Terus ya, kita harus masukin SIM. memasukkan nomor CVV kartu kredit di online shop, apakah sebaiknya lewat desktop atau ponsel gue? Masalahnya mungkin bukan di gadgetnya ya, tapi masalahnya adalah apakah kita kemudian menyimpan itu secara otomatis tersimpan di browser. Jadi memudahkan kita untuk transaksi selanjutnya. Kalau misalnya iya, itu lebih berbahaya gitu. Jadi kalau bisa selalu pastikan kartu debit, informasi kartu debit atau kartu kredit itu tidak pernah disimpan di dalam akun atau platform digital yang kita gunakan. Misalnya menggunakan Facebook Payment gitu. Jangan pernah menyimpan Facebook payment-nya di Facebook itu sendiri. Atau misalnya kita melakukan pembelian di Google Play Store. Jangan menyimpan kartu kredit atau debitnya di Google Play Store itu sendiri. Selalu pastikan untuk memasukkan informasinya secara manual. Karena apa? Karena ini akan mengurangi resiko ketika misalnya akun digital kita diretas oleh orang lain, maka dia pasti punya informasi atas data yang sudah kita simpan di dalam akun tersebut gitu. Ya kan? Karena kita misalnya nyimpan keterangan kartu kredit kita di dalam akun Google kita. Begitu akun Google kita diambil alih oleh orang lain, maka dia punya informasi terkait kartu kredit kita. Jadi lebih baik disimpan secara manual. Nah, terkait pertanyaannya dia sendiri, apakah lebih aman di laptop atau di handphone? Menurut saya bukan di situ kendalanya, karena dua-duanya itu bisa jadi aman kalau memang kamu menggunakannya dengan aman, tetapi bisa jadi tidak aman sama sekali. Ya, ini dari Citra Naganda. Apakah two-step authentication beneran jaminan aman? Untuk saat ini dia adalah gembok yang bisa kita pegang ya. Jadi kayak lapisan keamanan yang bisa kita pegang. Tetapi yang namanya 2FA atau two factor authentication itu kan ada banyak pilihan. Ada yang pilihannya dengan SMS, ya kan, OTP dikirimkan via SMS ke nomor handphone yang kita daftarkan ke 2FA itu, atau ada dengan authenticator. Jadi aplikasi pihak ketiga tetapi untuk authenticator itu. Nah, mungkin untuk saat ini saya rasa ya, karena banyak kejadian peretasan melalui OTP yang dikirimkan ke SMS, itu mungkin menggunakan authenticator lebih aman. Oke Mbak, jadi relatif bisa dipegang ya sampai ini dari Thomas Pamuncak. Kalau kita taruh nomor rekening di online shop, itu apakah ada risikonya? Sebenarnya kalau data perbankan itu sedikit lebih aman ya sebenarnya, tetapi tentu ada resikonya ya kalau kita mempercayakan data pribadi kita pada pihak lain yang belum tentu mau menjamin keamanan data pribadi tersebut gitu. Oke, jadi tetap ada risikonya ya. Mungkin kita tuh harus lebih rajin baca term and condition mungkin ya. Betul, itu mungkin salah satu yang jarang dibaca oleh kita gitu ya sebagai users atau pengguna internet. Tetapi ini yang tadi saya sebutkan, ada dua pengetahuan dasar yang memang perlu kita pahami dulu, yaitu pertama terkait privasi dan kedua terkait konsen. Nah, konsen ini itu adalah salah satunya dengan membaca terms and condition atas
hal-hal yang kita gunakan gitu misalnya, atau yang kita daftarkan atau bikin akun digital di situ gitu. Karena itu yang akan membantu kita dalam memahami sampai sejauh mana data pribadi kita digunakan oleh pihak mereka, pihak penyelenggara, dan dijamin oleh pihak penyelenggara atau penyedia platform digital tersebut begitu. Oke. Ini dari Petigalu. Jika kita sign in di suatu website, apakah lebih aman langsung menggunakan email atau pakai pihak ketiga, misalnya sign in menggunakan sosial media kita? Lebih aman menggunakan email, jangan menggunakan media sosial kita. Oke, jadi lebih aman menggunakan email ya? Ya. Oke. Ini dari Nela Realino. Sekarang kan kalau masuk mall harus kasih nomor telepon dan email karena protokol new normal. Itu apakah berarti itu beresiko, Mbak? Tentu beresiko. Selama gini, data kita itu aman kalau kita menjaganya dengan baik. Tetapi kalau kita sudah menyerahkan pada orang lain, gimana caranya membuat data kita itu tetap aman? Kita harus memastikan bahwa mereka juga akan menjaga data kita dengan aman. Kalau misalnya pihak mall meminta nomor telepon kita untuk dipasangkan kalau kita mau masuk ke dalam mall gitu, mungkin mereka mikirnya supaya bisa tracking pasien gitu ya, atau tracking terkait misalnya apakah ada suspek COVID dan segala macam gitu ya. Itu memang memudahkan, tetapi kita juga berhak untuk menanyakan bagaimana protokol keamanan mereka terkait data pribadi yang kita serahkan pada mereka gitu. Kalau mereka tidak bisa menjawab, baiknya kita tidak menyerahkan itu pada mereka. Kalau mereka meminta data pribadi, harusnya mereka juga menyediakan atau memberikan jaminan bahwa data pribadi kita aman di tangan mereka. Gitu. Jadi harus memastikan itu dulu ya. Sekarang dari Amalia Nulia. Sekarang banyak aplikasi verifikasi data kita dengan minta user selfie dengan KTP. Ya, betul. Sebenarnya data KTP kita di platform tersebut itu aman nggak ya? Harusnya aman ya. Harusnya mereka kalau sudah membuat ketentuan demikian, harusnya mereka bisa menjamin keamanannya. Tetapi karena kita tidak punya RUU pelindungan data pribadi, itu tuh kayak kita tuh dalam posisi sekarang itu percaya dengan goodwill-nya platform digital ini. Yang mana kalau misalnya kemudian mereka lalai atau ceroboh atau kemudian mengalami serangan yang kemudian mereka tidak bisa tangkis gitu ya, datanya berhasil dicuri oleh hackers, itu mereka tuh dalam posisi yang saat ini belum bisa kena sanksi hukum. Jadi kayak sedih juga gitu loh. Sekarang tuh kita cuma bisa percaya sama goodwill-nya mereka untuk menjaga data pribadi kita gitu. Tetapi kalau ditanya aman atau enggak, ya balik lagi, goodwill-nya para platform digital ini seperti apa, karena saat ini kita belum punya RUU perlindungan data pribadi. Yang bisa kita lakukan misalnya, jadi sebenarnya kenapa mereka menggunakan verifikasi bentuk KTP dan foto kita juga, itu karena sudah banyak terjadi akun-akun digital diambil alih gitu. Dan cara untuk verifikasinya KTP. Kalau dulu kan cuma KTP ya, nggak sama foto orangnya juga kan. Kenapa kemudian ditambah foto orang selfie sambil KTP? Itu untuk memastikan bahwa orangnya sama dengan yang KTP-nya gitu kan. Karena dulu itu, karena informasi tentang KTP itu sekarang kayak bisa dibikin gitu loh. Bisa apa ya, misal kalau misal udah tersebar kan orang lain bisa make, belum tentu yang asli. Makanya muka kita dibutuhkan untuk bisa memverifikasi itu juga gitu. Tapi ini juga kayak bahaya juga. Kenapa? Kalau misalnya foto selfie kita itu tidak disimpan dengan baik oleh si platform digital ini, maka ya kelarlah sudah gitu. Karena akan bisa digunakan oleh pihak lain data kita tersebut dengan muka kita bahkan. Dan itu akan lebih berbahaya sebenarnya. Mungkin kitanya juga harus teliti yang itu tadi, Mbak, term and condition itu tadi ya, Mbak. Iya, betul. Kalau teman saya sempat memberikan tips ya. Jadi dia itu kalau ngirimin selfie bersama KTP, itu dia cuma munculin nomor KTP sama nama lengkap. Jadi data yang lain itu di-blur sama dia. Oke. Mungkin itu bisa jadi salah satu. Ini ada satu lagi pertanyaan dari Aku Menang 02. Oke. Data saya itu sering bocor sama debt collector bodong. Nah, kira-kira Mbak tahu nggak sih apa yang membedakan debt collector yang asli dengan yang bodong?
Ini pertanyaan agak rumit sebenarnya. Karena kalau kita ngomongin debt collector itu mungkin pertanyaan bukan debt collector kali ya, pinjol kali, pinjaman online gitu Iya, ya. iya, Yang mana pinjaman pinjaman online. online yang Ya, ya, kredibel, mana yang tidak. ya. Pertama kalau misalnya dia kredibel, dia pasti bisa menunjukkan izin-izin di OJK dan itu bisa dicek di websitenya OJK. Jadi kalau misalnya Mm-mm. tidak ada di website OJK itu sudah red alert gitu ya. Sudah tanda tanya gitu. Jangan menggunakan pinjol-pinjol yang tidak memiliki apa tidak memiliki izin dari OJK atau Izin. dari perbankan gitu. Terus yang bisa dilakukan lagi adalah kalau misalnya kita ngomongin pinjaman online itu kan biasa ada aplikasinya kan. Aplikasi pinjaman online yang harus kita install di handphone kita. Nah, kita bisa ngecek juga saat kita menginstal aplikasi ini, si aplikasi ini tuh minta permission permission akses ke mana saja. Karena ada aplikasi pinjol itu yang juga minta permission atau minta akses ke phonebook handphone kita. Jadi dia bisa mengakses siapa saja tuh nomor handphone yang udah kita simpan di handphone kita gitu kan. Itu kan bahaya sekali. Karena itu berarti kita mengkompromis data pribadi teman-teman kita yang ada di kontak buku kontak kita itu ke si debt collector ini atau si pinjol ini kan gitu. Jadi kalau kita ngomongin keamanan digital, ini juga yang ingin saya tekankan ya kepada teman-teman. Ini nggak terkait dengan diri kita sendiri, tapi juga terkait dengan orang-orang di sekitar kita. Kita bisa jadi sudah menjaga keamanan digital kita dengan baik, tapi ternyata teman kita hobi sekali membagikan selfie kita ke grup-grup yang kita tidak tahu gitu misalnya, atau nomor handphone kita diberikan ke orang lain yang minta, tapi terus nggak ngasih tahu kita kalau misalnya dia memberikan nomor handphone kita ke siapa-siapa saja gitu. Jadi balik lagi, privasi dan konsen itu penting. Konsen ini dalam artian ya misalnya, saya tahu nomor handphonenya Mbak Prima. Terus Mm. teman saya misalnya si B, Ellen, kamu kan tahu nomor teleponnya Prima, boleh dong gue kirim gitu. Kalau saya mengirimkan ke dia langsung tanpa bertanya ke Mbak Prima, itu secara tidak langsung saya sudah melanggar privasi Mbak Prima. Karena saya tidak bertanya dulu, Mbak boleh nggak ya saya ngirimin nomor Mbak ke dia gitu. Itu contoh perilaku yang sebenarnya secara etika memperhatikan privasi orang lain dan menjaga privasi orang lain. Nah, ini yang saya lihat belum muncul di masyarakat di Indonesia karena kayak udah terbiasa aja. Nomor handphone Mbak Ellen ada nggak? Ini kirim aja langsung gitu. Terus saya dihubungi, saya nggak tahu ini siapa yang ngubungin saya dan dia dapat nomor handphone saya dari mana gitu. Kadang-kadang suka gitu kan. Itu budaya Oke. seperti itu yang masih belum terbentuk. Jadi sebenarnya kita tuh harus punya kesadaran atau budaya untuk sadar bahwa data pribadi itu sesuatu yang nggak boleh sembarangan di-share ya Mbak ya. Mbak udah nggak kerasa, Mbak Ellen udah nggak kerasa kita udah 1 jam. Kita udah 1 jam berjalan. Terima kasih banyak Mbak Ellen buat waktunya. Semoga tetap sukses. Semoga bermanfaat buat semuanya. Sehat terus, sukses terus. Makasih banyak ya Mbak Ellen ya. Amin Mbak, semoga teman-teman yang mengikuti acara ini mendapatkan manfaatnya lah ya. Setidaknya mungkin apa yang saya jelaskan bisa membantu teman. Oke Mbak. Terima kasih banyak ya Mbak Ellen ya. Nah, tadi kita udah ngobrol-ngobrol dengan Mbak Ellen tentang data pribadi. Ternyata hal-hal yang sebenarnya kita anggap sepele atau kita anggap, oh boleh ini dikasih ke orang-orang, ternyata itu beresiko juga. Kalau yang namanya data pribadi, nggak boleh sembarangan. Semoga bermanfaat buat sahabat Femina semua hari ini. Dan semoga juga kita lebih bisa menjaga data pribadi kita ya setelah kita ngobrol-ngobrol dengan Mbak Ellen ini. Nah, terima kasih buat sahabat Femina semua yang udah nonton. Jaga kesehatan terus. Dan tetap nonton IG Live Femina Magazine selanjutnya yang dengan topik yang nggak kalah seru. Terima kasih, bye!